Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, aura menakutkan meletus dari tubuh Luming, dan gelombang energi sejati yang sangat kuat melilit tubuh Luming. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Xingkai, dan Duan Gang semuanya berdiri dari tempat duduk mereka. Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Xingkai, dan Duan Gang berdiri bersama, terutama ketiganya di belakang mereka, ekspresi mereka sangat serius. Ledakan, tombak Luming tersapu, dan sekali lagi bertabrakan dengan tongkat besi voli. Kekuatannya meluap, dan embusan angin bertiup. Beberapa murid di depan tribun sekitarnya, dengan basis budidaya yang lebih lemah, langsung tersapu oleh embusan angin. Jika tidak ada bantuan dari murid dengan kultivasi tingkat lanjut pangkalan terdekat, mereka benar-benar akan terpesona. Itu terlalu menakutkan, pukulan ini telah melampaui level seorang seniman bela diri dan mencapai ranah seorang seniman bela diri yang hebat. Setelah suara keras, kedua sosok itu berpisah pada saat bersamaan dan meluncur mundur lebih dari 10 meter. Kekuatan ini sangat kuat, ayo lanjutkan. Hati Luming tergerak, dan dia terus berlari ke depan. Ayo lagi, Ling Kong juga meraung, dan bergegas menuju Luming lagi. Keduanya bertabrakan lagi, keduanya berpisah dengan satu pukulan, lalu dibombardir bersama lagi. Di panggung pertempuran, itu seperti dua dewa raksasa kuno yang saling membombardir. Suara hantaman yang menakutkan memekakkan telinga. Mengerikan, apakah ini kekuatan dari dua raja pemula? Kekuatan tempur semacam ini, hanya 5 besar di daftar perunggu yang memiliki kekuatan seperti itu. Ini masih Luming, dia baru bergabung tahun ini. Saya tidak tahu apakah Luming dapat memecahkan rekor kakak laki-laki Feng Wuji, yang menempati peringkat kelima di tahun pertamanya sebagai pemula. Lihatlah, kekuatan bertarung Luming membuat para murid akademi keempat ngeri. Raungan berlanjut, dan ratusan pukulan berpotongan berturut-turut, dan kemudian sosok itu menjadi satu, dan keduanya menjauhkan diri dan berdiri berhadapan satu sama lain. Luming, aku kalah. Ling Kong menghela nafas. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia duduk di tanah, terengah-engah. Apakah itu seni maniak binatang atau semburan darah? Itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Pada saat ini, waktunya telah tiba. Menyusul penyerahan Ling Kong, para penonton mendidih, terutama para murid Akademi Suzaku yang memanggil nama Luming dengan lantang. Kemenangan Luming pada dasarnya berarti masuk 10 besar. Kali ini, 2 orang dari Akademi Suzaku mungkin masuk 10 besar, yang sudah sangat bagus, dan mereka pasti tidak akan berada di bawah. Tahukah Anda, dalam 7 atau 8 tahun terakhir, setiap tahun, Akademi Suzaku berada di posisi terbawah. Luming, akan ada kesempatan untuk bertarung lagi di masa depan, kata Ling Kong. Oke, Luming mengangguk. Haha, Ling Kong tertawa dan turun dari panggung, memulihkan diri, karena dia mungkin memiliki pertandingan lain kali. Luming turun dari panggung, lalu pertandingan lainnya dilanjutkan. Tidak lama kemudian, permainan selesai. Usai pertandingan, giliran para tetua yang sakit kepala. Kali ini, para tetua akan memilih 2 pemain terkuat untuk masuk 10 besar. Kemudian, dari 6 orang yang tersisa, dipilih 3 orang sebagai penantang untuk menantang 10 ahli teratas, dan jika mereka bisa menang, mereka akan menggantikannya. Setelah diskusi yang intens, para kandidat akhirnya terpilih. Tidak diragukan lagi, kekuatan bertarung Ling Kong terlihat jelas bagi semua orang, langsung menjadi 2 tempat teratas, yang merupakan 10 besar. Kemudian 3 lainnya mulai menantang. Demikian pula, tidak ada yang menantang Luming. Saat tantangan selesai, 10 besar tahun ini akhirnya lahir. Daftar 10 besar tahun ini tidak jauh berbeda dengan daftar perunggu sebelumnya. 10 besar dari daftar perunggu sebelumnya adalah, tempat pertama, Zhang Muyun, King Long Yuan. Tempat kedua, Duan Muyunyang, Bai Huyuan. Tempat ketiga, Bu Xingkai, Bai Huyuan. Tempat keempat, Duan Gang, Akademi Xuanwu. Tempat kelima, Duan Muchen, Bai Huyuan. Tempat keenam adalah Cheng Feiluan, Zhu Keyuan. Tempat ketujuh, Zhuo Yirong, Akademi Azure Dragon. Tempat ke-8, Su Song, Xuan Wuyuan.
Tempat ke-9, Dong Che, Qinglong Yuan. Tempat ke-10, Lei Dong, Bai Huyuan. Di antara mereka, ada 4 orang dari Bai Huyuan, dan 3 dari 5 besar sangat kuat. 3 orang dari Qinglong Yuan, 2 orang dari Xuan Wu Yuan, dan 1 orang dari Suzaku Yuan. Kali ini sedikit berubah. Ling Kong dan Lu Ming bergegas ke 10 besar, sementara Su Song, yang ke-8, dan Lei Dong, yang ke-10, melewatkan 10 besar. Dengan cara ini, masih ada 4 orang di Bai Huyuan, 3 di Qinglong Yuan, yang terburuk di Xuan Wu Yuan, hanya Duan Gang, dan 2 orang di Suzaku Yuan. 10 besar harus saling bertarung, artinya masing-masing harus bersaing dengan 9 lainnya, dan akhirnya akan diurutkan berdasarkan jumlah kemenangan. Persaingan hari ini sudah berakhir, dan duel antara 10 besar akan diadakan besok. Lu Ming, sudah sangat baik bagimu untuk mencapai hasil ini. Dalam kompetisi besok, jangan merasa tertekan, lakukan saja secara normal, kata Mulan, tetapi matanya yang tersenyum hampir menyipit. Itu tidak bisa dilakukan. Aku ingin mendapatkan tempat pertama. Aku masih menunggu hadiahmu, kakak senior Mulan, kata Lu Ming setengah bercanda. Oke, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Mulan sedikit tersipu, dan menatap Lu Ming, penuh bakat. Segera, Hua Qi, Pang Xi dan yang lainnya melihat lurus ke samping. Segera, Mulan mengangkat langkah lotusnya dengan ringan dan pergi dari sini. Lu Ming, Pang Xi, dan Hua Qi juga berjalan kembali bersama. Setelah kembali ke asrama, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan berlatih Gang Huo Gunjue. Pertarungan hari ini dengan Ling Kong bisa digambarkan sebagai pertarungan yang sengit. Kecuali untuk gerakan terakhir Gang Huo Gunjue, semburan darah, dan kekuatan api, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. 100% dari basis kultivasi, ditambah tubuh Fana Xiao Cheng peringkat kedua, dan seni tombak Gang Huo. Lu Ming mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini, dia merasa bahwa terobosan Gang Huo Gunjue tidak jauh. Di tengah suara nyanyian yang indah, Lu Ming diam-diam memahami Gang Huo Gunjue. Pistol pola api di tangannya menari tanpa sadar, angin menderu, dan tombak menembus udara. Waktu berlalu tanpa sadar seperti ini. Saat Lu Ming berhenti, 3 jam telah berlalu. Tingkat kelima dari Gang Huo Gunjue luar biasa dan akhirnya tercapai. Mata Lu Ming berkilat. Sudah lama sejak Gang Huo Gunjue bertahan di puncak tingkat keempat, dan akhirnya, setelah pertempuran dengan Ling Kong, dia menerobos secara alami. Zhang Muyun, Duan Muyunyang, seberapa kuat kamu? Mata Lu Ming menunjukkan antisipasi. Setelah itu, Lu Ming duduk bersila, dan mulai berlatih formula pertempuran naga. Saat ini, di istana Bai Huyuan yang megah, kepala Bai Huyuan sedang duduk di atas, dan di bawah, Duan Muyunyang, Bu Xingkai, dan Duan Muchen sedang duduk. Saya tidak berharap putra Lu Ming ini mencapai situasi yang mengerikan. Ketika kita bertemu besok, Anda harus berhati-hati, Direktur Akademi Macan Putih memperingatkan. Jangan khawatir, Din, Lu Ming bukan lawanku. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan besok, dan beritahu dia siapa yang menembak perunggu pertama. Bu Xingkai berkata dengan percaya diri. Meskipun Lu Ming kuat, dia tidak menimbulkan ancaman bagiku. Tujuanku adalah mengalahkan Zhang Muyun dan memenangkan tempat pertama, kata Duan Muyunyang dengan mata tajam. Oke, Yunyang, jika kamu bisa mengalahkan Zhang Muyun kali ini, keluarga pasti akan memberimu banyak hadiah, kata Dekan Macan Putih.